Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F ya. Kami mempunyai tugas dari kegiatan CGP. Kami adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan, yang kebetulan kami satu kelompok. Saya perkenalkan, nama saya Dedi Selamet Surahmat, bertugas di SMP Negeri 2 Penengahan, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rostini. Saya dari SDN Sidomukti, Kecamatan Ketapang, dan saya sebagai koci. Dalam kegiatan ini tentunya kami akan melakukan kegiatan coaching antara observer dengan koci, yang merupakan kegiatan pra-observasi akademik. Kita mulai ya, ke kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rostini, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Dedi. Kabar saya baik. Tentunya dalam keadaan sehat ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa ketemu di sini dalam kegiatan coaching ya. Tentunya Bu Rostini mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan coaching dengan antara guru ya. Iya, benar sekali. Atau rekan Bu Rostini ya. Kemarin kan kita sudah membuat perjanjian ya, kalau untuk hari ini itu melakukan kegiatan pra observasi. Jadi saya tentunya mau ngobrol-ngobrol sedikit ya, atau bertanya-tanya terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ros ya. Jadi gini ya Pak, saya hari ini akan praktek coaching dengan rekan guru. Jadi saya harap Bapak bisa melihat bagaimana saya memperhatikannya dan apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai gitu. Terus dalam memfasilitasi rekan ketika membutuhkan coach, ketika masalahnya yang dihadapinya, seperti itu Pak. Iya. Tentunya nanti kan saya juga akan melakukan penilaian ya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ros ya, antara Bu Ros dengan Bu Leni dalam kegiatan coaching nanti yang akan dilakukan ya. Jadi hari ini kita ngobrolin praktek coaching itu sendiri ya, apa yang akan dilakukan, apa tujuannya ya. Ya Bu Ros ya. Iya Pak. Oh iya, ketika berbicara terkait dengan coaching, tentunya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, ketika ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sendiri. Dimana coach itu kira-kira masih ingat nggak Bu, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach? Kemampuan yang harus dimiliki ya Pak ya, tentu yang pertama kemampuan mendengarkan, kedua pertanyaan yang berbobot, terus yang ketiganya pertanyaan memberdayakan ya Pak ya. Iya. Jadi emang kita sebagai coach itu harus mempunyai kompetensi yang memang harus kita miliki sebelum melakukan coaching ya Bu Ros ya. Jadi kita harus benar-benar hadir, kehadiran penuh, dimana kita sebagai coach itu harus mendengarkan coach tadi ya, lalu kesahnya ataupun apa yang ingin diceritakan oleh seorang coach itu coach harus mendengarkan sepenuhnya, maka kita harus hadir. Itu yang harus merupakan kompetensi utama. Selanjutnya tadi yang sudah disampaikan Bu Ros, bahwa Bu Ros itu harus pandai atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang sifatnya terbuka tentunya. Selanjutnya bisa menumbuhkan pemberdayaan apa yang dimiliki oleh coach itu untuk dikembangkan lagi, apa kemampuannya seorang coach itu untuk menghadapi permasalahannya, yang merupakan kompetensi yang dimiliki seorang coach itu akhirnya tumbuh atau diperkuat lagi oleh coach, yaitu selaku Bu Ros ya.
untuk menjadikan seorang coach tadi ya. Baik. Nah mungkin nanti selain itu Bu Ros juga harus memberdayakan apa yang nanti coach lakukan untuk mencari solusi. Jadi Bu Ros harus memberikan umpan-umpan sehingga coach itu sendiri memiliki solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri ya. Dia menumbuhkan ide-ide untuk terkait dengan permasalahan yang dia hadapi tadi ya. Nah, oke, di sini ya kita bisa melihat rubrik yang tadi Bu sampaikan ya, yang tentunya akan diamati oleh coach tadi ya, itu ya. Nah, di sini ada kategori yang atau skor. Jadi nanti ada catatan atau penilaian ya. Kalau menurut Ibu saat ini Ibu ada posisi di mana dan dari yang diucapkan tadi ya, itu nanti akan jadi penilaian sendiri atau skor sendiri. Ya, jadi di sini saya masih merasa di level nomor 2 ya Pak ya. Karena saya masih sering memberikan solusi, terus ketika rekan berkonsultasi atau saat butuh coaching, tetapi saya lebih sering memberikan solusi dan saran. Jadi saya masih merasa di posisi nomor 2 nih Pak. Nah, tentunya untuk menghindari hal tersebut, kira-kira nanti Bu Ros harus mempersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan agar si coach itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F dalam kegiatan coaching. Kami dari angkatan 11 Lampung Selatan ingin melakukan coaching. Saya selaku observer. Saya Rostini dari SDN Sidomukti selaku coach. Dan saya Leni Karyani Februati dari SD Negeri 1 Bumidaya, saya selaku coaching. Saksikanlah coaching kelompok kami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh nih? Waalaikumsalam, Bu Rostini. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik, sehat alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu kembali lagi ke saya. Apa nih? Ada keluhan apa dari Ibu? Iya Bu, hari ini saya kayaknya dalam beberapa hari ini ya Bu, saya sepertinya ngerasa berat dengan pekerjaan tambahan yang diberikan kepada saya oleh kepala sekolah. Jadi saya ngerasa banyak meninggalkan anak-anak di kelas Bu. Jadi saya mau dikerjakan di sekolah, tetapi terlalu banyak menyita waktu untuk saya mendampingi anak-anak di kelas. Jadi saya tuh bingung Bu, mau mengerjakannya tuh apa dulu gitu, bagaimana gitu Bu. Apa yang ingin Bapak atau Ibu? Udah HP-nya mati nggak? Udah biarin, jangan ditutup. HP-mu mana? Udah, nanti lanjut aja, ini nggak usah diputus, nggak usah assalamualaikum lagi. Lagi disambung. Sambung aja. Jadi Apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Sepertinya saya menginginkan ya Bu, bagaimana nih solusinya supaya pekerjaan selain jadi wali kelas juga kan ada tambahan tuh sebagai bendahara bisa terselesaikan tanpa saya meninggalkan anak-anak di kelas. Dan saya juga tidak mau menyita waktu untuk keluarga di rumah gitu Bu. Permasalahannya berarti ada 2 ya Bu ya, yang ingin Ibu sampaikan. Nah sekarang apa sih kondisi di sekolahan di dalam kelas itu seperti apa? Kalau beberapa hari ini posisi kelas saya untuk pagi-pagi saya insya Allah tetap masuk dulu kelas. Tapi kalau udah istirahat kedua jadi kurang kondusif karena sayanya di apa ya Bu namanya disambi gitu, dapat tugas kerjakan. Jadi anak-anak saat untuk istirahat kedua itu sering saya tinggalkan Bu, dan kadang terjadi
mungkin ribut karena gurunya nggak di dalam kelas gitu Bu. Jadi saya mau mengerjakan di dalam kelas, saya juga pikirannya jadi nggak konsentrasi ke dalam pekerjaan juga gitu. Nah, untuk hal seperti itu, apakah Ibu punya ide untuk melakukan kegiatan apa dulu gitu? Kalau saya ya kayaknya enak ada yang membantu gitu Bu. Misalnya ada guru atau staf TU yang bisa membantu pekerjaan saya, bisa dibagi, jadi bisa cepat terselesaikan. Meskipun bisa menyita waktu untuk anak-anak di kelas, tapi kan tidak berlarut-larut sampai 2 hari, 3 hari, misalnya cukup 1 hari. Saat guru mapel masuk kita bisa terus, tapi saya inginnya ada yang bantu gitu Bu. Kira-kira guru siapa yang bisa membantu Ibu? Siapa ya Bu? Mungkin staf TU juga, tapi terkadang staf TU banyak tugas juga Bu yang suka dikasih sama kepala sekolah. Iya. Ya mungkin nanti bisa Selain staf TU siapa lagi Bu? Kalau staf TU kan tadi katanya sering ini ya Bu ya, sering tidak bisa. Jadi selain staf TU, apakah ada guru gitu rekan Ibu yang dapat membantu? Guru sepertinya ada sih. Ada beberapa guru yang dari kelas awal. Beliau-beliau itu sampai jam 10 siswanya sudah pulang karena kelas 1 kan masuk pagi dan siangnya bergantian kelasnya dengan kelas 2. Mungkin ada beberapa guru yang dari istirahat kedua tuh sudah free gitu Bu. Mungkin nanti saya akan minta bantuan mereka. Untuk penjadwalannya nih Bu, kapan guru tersebut atau bisa membantu Ibu? Mudah-mudahan sih besok ya Bu, karena nih masih bertumpuk pekerjaan juga. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang saya minta bantuan mau membantu gitu Bu. Nah itu untuk permasalahan di kelas ya Bu ya, ada rekan. Dan sekarang bagaimana Ibu caranya untuk memanage semua pekerjaan Ibu itu agar Ibu lebih fokus di kelas? Nah itu terkadang bingung juga ya, di saat guru-guru terlihat sibuk juga, saya tidak mau nih harus bawa pulang ke rumah tugas-tugas. Mungkin saya banyak kelembur gitu, banyak begadang gitu Bu, tapi ya itu juga nanti takutnya jadi permasalahan lagi ya. Tapi mungkin cuma semalam atau 2 malam ya nggak masalah sih ya, begitu Bu. Nah dari semua permasalahan yang ada di dalam kelas, entah itu dari baik sisi Ibu dalam penyelesaian tugas-tugas Ibu, sekarang apa yang paling utama yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya sih inginnya cepat menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan. Itu kalau sudah selesai kan saya sudah setidaknya merasa lega lah, bisa lanjut belajar bersama anak-anak di kelas. Karena meskipun saya tidak menemani mereka saja, mereka tuh sudah senang gitu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F dari binaan Fasil Bu Pusparini. Kami dari angkatan CGP angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Saya Dedi Selamat Rahmat. Di sini kegiatan coaching kami, saya selaku coach ya. Dan rekan saya. Dan saya Leni Karyani Februati, saya dari SDN 1 Bumidaya, Kecamatan Palas. Saya sebagai coach. Dan saya Rostini dari SDN Sidong Mukti. Saya di sini selaku observer. Saksikanlah kami dalam kegiatan coaching berikut ini. Ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Leni. Gimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sih sehat, dan alhamdulillah juga kegiatan tadi sangat menyenangkan sih belajarnya. Alhamdulillah. Gimana nih hari ini kita akan ada percakapan apa kira-kira? Kita mau bahas apa nih hari ini?
Iya nih ya, sebenarnya saya kan sudah buat perjanjian ya, janjian untuk hari ini, siang ini, setelah belajar atau setelah kegiatan sekolah, saya ingin melakukan coaching nih ya sama Bu Leni ya, terkait dengan permasalahan yang mungkin saya rasakan ataupun yang terjadi di masa-masa zaman sekarang ini, Bu Leni. Nah, nanti apa masalahnya? Permasalahan saya itu terkait dengan perilaku anak-anak sekarang ini yang saya rasakan sangat jauh berbeda dengan perilaku anak-anak zaman dulu ya, terkait dengan perilakunya, sikapnya, perbuatannya ataupun sopan santunnya, yaitu budi pekertinya lah pada intinya gitu. Oh gitu. Jadi Pak Deddy mau ngebahas tentang perilaku anak-anak ya, yang pada zaman sekarang ini perilakunya sudah mulai menurun untuk apa ya, sopan santunnya ya gitu ya Pak ya. Iya, karakteristiknya perilaku itu. Nah, setelah nanti kita ngobrol nih, apa yang Bapak harapkan untuk kedepannya anak-anak itu? Tentunya harapan saya ke depannya itu sekolah kita ini adalah sekolah yang bisa melahirkan beberapa ataupun sebagian besar itu mempunyai karakteristik ya, karakteristik karakter profil pelajar Pancasila lah yang saya sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa ya, yaitu mempunyai budi pekerti yang luhur, perilaku yang sopan santunnya yang baik, yang mempunyai tutur kata yang sopan, yang mempunyai etika yang baik pula. Nah, tentunya harapan saya ke depannya nanti generasi penerus yang merupakan lulusan dari sekolah kita ini dapat membanggakan kita sebagai gurunya nanti ya. Itu harapan saya, yaitu merupakan tanggung jawab kita semua sih. Saya menyadari bahwa kita sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab sepenuhnya ya terhadap perilaku anak-anak kita nanti ya gitu. Iya, ya bagus sekali harapan Bapak ya. Tetapi kalau boleh saya tahu, situasi yang terjadi di sekolah saat ini bagaimana Pak? Ya situasinya anak-anak sekarang itu katanya sulit benar untuk mempunyai perilaku yang sopan santun itu. Bahkan sering terjadi yang namanya tidak peduli sama teman ataupun bahkan saling memusuhi ataupun hal-halnya sudah terkait bukan hanya di dunia nyata saja, bahkan di dunia nyata maya pun mereka saling olok-mengolok ataupun saling melakukan bully ataupun menyakiti perasaan orang lain ataupun menyakiti perasaan sesama temannya itu. Itulah yang saya rasakan gitu. Nah itu yang ingin saya rubah nanti, ibaratnya ingin saya buat anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Janganlah seperti itu, karena pada dasarnya setiap manusia kan pasti punya hati, punya perasaan ya. Setiap orang tuh pasti mempunyai hal yang menyenangkan apabila perilakunya menyenangkan gitu, pasti akan disukai gitu kan. Tapi kalau perilakunya yang tidak menyenangkan itu atau yang buruk itu pasti akan dibenci ataupun tidak disukai gitu. Itulah yang saya rasakan gitu kan. Iya. Nah, gitu. dari gambaran anak-anak tadi ya, menurut Bapak itu kenapa ya? Menurut Bapak kenapa mereka tingkah lakunya seperti itu ya sekarang ini gitu? Sesuai pengamatan saya sih itu berdampak dari media elektronik juga sangat mempengaruhi ya, ibaratnya media sosial yang mungkin mereka lebih tertarik dengan itu sehingga tidak ada lagi yang namanya komunikasi langsung antara mereka ataupun akhirnya tidak ada rasa kepedulian itu terjadi karena mereka udah asik dengan
gadget masing-masing gitu kan. Bahkan mereka lebih senang ngobrol dengan orang-orang di dalam media sosial dibanding yang sesama teman yang mereka ketemu langsung gitu ya. Kadang mereka saya lihat, perhatikan atau saya amati, yaitu mereka sulit untuk berkomunikasi sesama teman ataupun saling ngobrol itu katanya segan atau nggak mau gitu ya, lebih senang berkomunikasi di media sosial, padahal belum tentu tuh mereka tahu siapa itu yang mereka ajak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Dedi. Hari ini saya baik-baik saja. Oke, tadi kan sudah melakukan coaching ya, Bu Ros ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Oke, jadi saya masih menahan ya Pak, karena saya kebiasaan untuk memberikan solusi. Jadi masalah masih sedikit kebingungan Pak untuk memberikan respon atau saran. Oke. Dari praktek tadi, praktek coachingnya ini, bagaimana cara memberdayakan seorang coaching? Ya. Nah, di situ saya masih bingung ya Pak. Di sini saya juga berpikir kayaknya saya tidak memberikan saran yang bagaimana gitu ya Pak, tetapi lebih tepatnya menggali potensi agar itu rekan sejawat saya bisa menemukan solusi itu sendiri dengan permasalahannya. Oh, oke. Sudah bisa menahan ya, sebenarnya pada posisi berapa itu, Bu Ros? Apanya Pak? Apa saya boleh memberikan masukan ke Bu Ros gitu? Oh, boleh Pak. Silakan. Oke. Di sini kan saya perhatikan tadi semuanya berjalan lancar ya kan. Tapi pada saat berkomunikasi dengan rekan tadi ya, rekan sejawat tadi, itu saya perhatikan solusinya itu belum ditemukan atau belum dimunculkan oleh coach. Itu hanya beberapa saja itu yang harus dikuatkan gitu ya. Jadi di sini tentunya Bu Ros itu lebih spesifik lagi ya kan, mulai dari waktu, terus bisa agar menyimpulkan sendiri apa yang dilakukan gitu ya. Di sini kan kita harus melihat kedepannya, perkembangannya apa gitu ya, terus apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Nah, tentunya di sini saya ingin mengembangkan keterampilan dari pertanyaan berbobot Pak, sehingga mereka bisa benar-benar seperti rekan sejawat saya itu, jadi mereka benar-benar memahami seperti itu Pak. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa saja sehingga bisa melakukan itu semua gitu, yang akan Ibu Ros lakukan? Mungkin saya akan lebih sering melakukan pelayanan terhadap rekan guru ataupun berdiskusi dengan rekan sejawat yang lainnya ya Pak, yang mana lebih menambah ilmu wawasan saya tentang hal ini. Iya. Kira-kira ada lagi nggak selain itu? Saya kira sih cuma itu saja ya Pak, yang ingin saya lakukan. Oh, tentunya dari hal yang Ibu sampaikan, apa yang ingin terlebih dahulu dilakukan? Mungkin saya akan memulainya dengan bertanya kepada rekan-rekan yang lain. Iya. Kira-kira kapan itu bisa Ibu lakukan? Tentu besok bisa saya akan. Dari hal yang udah Ibu rencanakan tadi, tentunya apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang pertama sih, yang pastinya yang saya akan lakukan itu, saya akan memulainya dengan bertanya kepada rekan-rekan yang lain, Pak. Iya, boleh. Nah, kira-kira kapan
akan dilakukan itu? Bertanya kepada teman. Insya Allah saya akan melakukannya besok, lebih cepat, lebih baiklah Pak. Ya tentunya baguslah itu ya. Kira-kira apakah Ibu membutuhkan saya untuk kedepannya? Nah, saya kira butuh ya Pak ya, agar kedepannya lebih baik lagi untuk saya. Oke lah kalau gitu, mungkin itu saja dari saya ya Bu. Yang tentunya harapan saya bisa menambah ilmu wawasan kita berdua nantinya ketika nanti kita menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi oleh Ibu tadi ya. Oh iya, iya. Saya Apa kesimpulan hari ini tentang yang kita lakukan coaching hari ini? iya. Saya kira di sini saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya kepada rekan sejawat, dan mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi. Ya, oke lah, baik. Saya harapkan kedepannya kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lagi dan kita bisa melihat ke perkembangannya nanti yang berdampak baik untuk semuanya, baik para dewan guru maupun para siswa ya atau pelajar kita ya. Semoga apa yang diharapkan berjalan dengan lancar. Tentunya mudah-mudahan kita selalu berdoa. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kegiatan kita hari ini, coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.